Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Sobat Smart Sinau? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya oleh Allah, amin. Sobat Smart Sinau yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di benak pikiran Anda kapan sih sebenarnya hari kiamat terjadi? Apakah masih lama? Atau mungkin malah sebentar lagi? Banyak orang yang khawatir jika tiba-tiba alam ini kiamat, karena sering kita dengar bahwa kiamat itu sangatlah dahsyat. Kiamat bagaikan kematian, datangnya secara tiba-tiba dan tanpa diduga-duga. Perlu kita ketahui bahwa kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Dari pembagian tersebut, ada tanda-tanda bahwa kiamat semakin dekat. Lalu, apa sajakah tanda-tanda tersebut? Tonton sampai akhir dan jangan di-skip, agar Anda bisa tahu semuanya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saudara support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen, supaya kami bisa terus berkembang dan berbagi ilmu-ilmu pengetahuan menarik lainnya, yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Sejatinya, tidak ada seorang pun yang tahu pasti sebenarnya kapan kiamat terjadi, walaupun dia seorang kiai, ulama, sahabat, maupun seorang nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak mengetahui kapan tibanya hari kiamat. Pernah suatu ketika Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk, kemudian datanglah seseorang misterius dengan berpakaian serba putih dan berambut hitam. Orang itu datang secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh Rasulullah maupun para sahabat. Begitu sampai, ia duduk menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Rasulullah dan bertanya, "Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan apa itu hari kiamat?" Semua pertanyaan dari orang misterius tersebut dijawab dengan benar oleh Rasulullah, kecuali satu pertanyaan, yaitu pertanyaan kapan hari kiamat terjadi. Rasulullah tidak menjawab karena beliau sendiri tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, karena merupakan rahasia Allah. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan terjadinya hari kiamat, namun Rasulullah dan para ulama telah menyebutkan tanda-tanda bahwa sekarang telah memasuki akhir zaman dan tentu kiamat telah dekat, dengan diperkuat adanya tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah dan para ulama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Mari kita bahas kiamat sugro terlebih dahulu. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil, dinamakan kiamat kecil karena menunjukkan tanda-tanda kecil, dan masih belum terlalu dekat dengan terjadinya kiamat. Kiamat sugro sendiri telah banyak terjadi, diantaranya kita pernah mengetahui dan mengalami, contohnya banyak sekali. Di antaranya adalah, pertama, diutusnya Rasulullah. Diutusnya Rasulullah merupakan salah satu tanda bahwa zaman ini telah memasuki zaman akhir. Kedua, menjanjikan pengkhianat menjadi orang yang dapat dipercaya, dan orang dipercaya itu merupakan pengkhianat. Hal seperti ini sudah sering kita temui. Orang dipercaya tetapi malah berkhianat, sehingga menjadikan begitu sulitnya menemukan orang yang benar-benar dapat dipercaya. Ketiga, banyaknya gedung-gedung tinggi. Banyaknya gedung tinggi sering kita jumpai di berbagai negara maupun kota, baik melihat secara langsung maupun di televisi. Banyaknya orang berlomba-lomba membangun gedung tinggi seperti pencakar langit, menjadi bukti bahwa tanda kiamat sugro telah terjadi. Keempat, adalah masjid yang megah. Sekarang, melihat masjid mewah dan megah, dengan banyaknya hiasan-hiasan ornamen gemerlap menjadikan hal wajar bagi banyak orang, tanpa kita sadari. Masjid dengan hiasan-hiasan yang megah termasuk ke dalam salah satu tanda kiamat sugro. Kelima, meluasnya kebodohan. Tentu, kita sering menjumpai orang bodoh telah meluas di mana-mana, entah di desa maupun di kota. Keenam, minimnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangatlah penting, namun hanya sedikit orang yang benar-benar mau untuk mencari ilmu. Sering kita jumpai, anak lebih memilih kerja daripada sekolah, lebih memilih menikah daripada melanjutkan sekolah, dan lebih mengutamakan merantau, mencari uang daripada melanjutkan jenjang pendidikan. Ketujuh, banyaknya perempuan daripada laki-laki. Tanda ketujuh ini sering juga kita jumpai. Lebih banyaknya perempuan daripada laki-laki, contohnya di sekolahan. Murid perempuan lebih banyak daripada murid laki-laki. Bahkan dikatakan juga, kelak perempuan dengan laki-laki akan menjadi perbandingan 50:1. Perempuan 50, dan laki-laki hanya 1. Tanda ke-8, maraknya perzinaan. Zaman sekarang,
orang melihat orang lain melakukan zina dianggap hal biasa, karena telah terjadi di mana-mana. Anak di bawah umur hamil, laki-laki dan perempuan berduaan berpacaran, menyewa hotel hanya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan yang bukan muhrimnya, bahkan dengan tanpa malu banyak yang melakukan perbuatan zina di tempat umum. Tanda ke-9, minuman keras dan riba. Melihat orang minum minuman air keras menjadi hal biasa, seperti di tempat hiburan, warung, dan tempat tongkrongan. Begitu juga dengan riba, telah marak di mana-mana. Tanda ke-10, pertikaian di antara kaum muslimin. Hal ini juga telah banyak kita jumpai. Orang muslim bertikai dengan sesama muslim hanya karena berbeda pendapat. Tanda ke-11, banyak terjadi bencana alam di mana-mana, seperti banjir, longsor, dan gunung meletus. Tanda-tanda tadi merupakan beberapa tanda, dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat sugro lainnya, seperti banyaknya orang solih atau ulama yang meninggal dunia, memutus hubungan tali silaturahmi, dan masih banyak lagi. Berikutnya, tanda kiamat kubro atau kiamat besar juga ada banyak. Tanda kiamat kubro merupakan tanda besar bahwa kiamat sudah sangat dekat dan akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Lalu apa sajakah tanda-tanda itu? Adapun tanda-tanda kiamat kubro yang pertama adalah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan seorang laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi keturunan dari Fatimah. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan yang mana sebelumnya dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman. Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi merupakan seorang laki-laki dari keturunanku. Warna kulitnya seperti warna kulit orang Arab, tubuhnya seperti orang Israel. Pada pipi sebelah kanannya terdapat tahi lalat seperti bintang yang bersinar. Tanda kiamat yang kedua adalah keluarnya Dajjal di akhir zaman. Allah akan menguji iman hambanya dengan adanya Dajjal, dan akan membuat Dajjal mampu melakukan hal-hal yang mengherankan pikiran dan membingungkan hati. Tanda kiamat kubro yang ketiga adalah keluarnya Dabah. Menurut riwayat, Dabah merupakan unta milik Nabi Soleh. Ketika kaki induknya terluka, dia berlari dan terbukalah sebuah batu. Maka dia pun masuk ke dalam batu tersebut. Lalu batu itu menutup kembali dan dia tetap di dalamnya, hingga tiba saatnya dia keluar. Tanda kiamat kubro yang keempat adalah terbitnya matahari dari arah barat, yakni setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Pada waktu itulah pintu taubat akan ditutup. Maka dari itu mari kita segera bertaubat meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, mumpung pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Tanda kiamat kubro yang kelima adalah keluarnya Yajuj dan Majuj. Mereka merupakan keturunan Yafet putra Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka merupakan kelompok banyak yang berbeda-beda. Tanda kiamat kubro yang keenam adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Ia turun sambil meletakkan tangannya di sayap dua malaikat pada saat waktu sholat subuh. Kemudian orang-orang memanggilnya untuk mengimami sholat subuh. Namun beliau menolak dan berkata, imam kalian berasal dari kalangan kalian, yaitu Imam Mahdi. Kemudian Mahdi maju dan menjadi imam untuk memuliakan umat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah kami sebutkan tadi merupakan sebagian dari banyaknya tanda kiamat sudah sangat dekat. Insya Allah di video berikutnya kami akan menjelaskan secara detail tentang Dajjal, Yajuj Majuj, dan lainnya. Dari penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita telah memasuki akhir zaman dan tanda-tanda kecil yang telah disebutkan telah kita alami di kehidupan sehari-hari. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dalam riwayat dikatakan bahwa sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, ialah orang yang menjumpai hari kiamat. Semoga kita selalu mendapat maghfirah dari Allah, selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.